bagian 36. Morning sickness adalah hal yang setiap hari terjadi pada Alin. Setiap pagi, Alin selalu mengeluarkan semua isi perutnya. Wajah Alin terlihat pucat dipenuhi keringat. Nafasnya tersengal-sengal. Bi Ija menyingkap rambut Alin ke belakang, kemudian kembali memijat tengkuk Alin. Arya hanya bisa melihat Alin dari kejauhan. Keberadaan Arya hanya mempersulit keadaan Alin. Alin malah semakin mual berada di dekat Arya yang katanya bau. Padahal semua orang tahu tubuh Arya selalu harum tercium dari jarak yang cukup jauh. Sebelum hamil, Alin selalu ketagihan dengan aroma tubuhnya. Tapi sekarang malah sebaliknya. Arya sangat tak berdaya dengan keadaan. Seolah-olah anaknya sangat tak menyukai Arya, hingga dia tak mengizinkan Arya mendekati Alin. Calon bayinya sepertinya ingin menguasai ibunya sendiri tanpa mau berbagi. Berkali-kali Arya mencoba memaksa mendekati Alin, tapi malah berakhir dengan baju Arya yang basah karena muntahan Alin. Akhirnya Arya kembali lagi berpuasa karena dia bayi tidak mau dikunjungi sang ayah. Padahal baru beberapa bulan yang lalu Arya baru bisa melakukan ritual belah durian. Sungguh sial nasib Arya. Setelah Alin mengeluarkan semua isi perutnya, dia keluar dari kamar mandi. Lalu berbaring di atas ranjang dengan napas yang masih memburuk. Arya hanya melihatnya dari jauh memegangi wedang jahe untuk Alin. Karena wedang jahe bisa mengurangi rasa mual yang Alin alami. Setidaknya ada hal yang bisa Arya lakukan untuk Alin. Walaupun hanya sekedar membuat wedang jahe. Bi Ija menghampiri Arya mengambil wedang jahe buatan Arya untuk Alin. Pagi hari Alin selalu muntah. Mood Alin hanya normal di siang hari. Dan itu membuat Arya bahagia. Malam hari Alin akan makan berlebih, bahkan melewati batas dan tidak bisa dicegah. Yang ada Alin akan terajuk. Lebih parahnya lagi menangis jika keinginannya tidak dipenuhi. Sikap Alin yang berubah-ubah sungguh membuat emosi Arya naik turun. Terkadang Alin marah tanpa alasan. Arya tidak habis pikir. Bisa-bisanya semalam Alin menyuruh Arya tidur di lantai sementara ranjangnya begitu luas. Cukup untuk 5 atau 6 orang. Tapi sebagai calon ayah dan suami yang baik, Arya berusaha sabar menghadapi Alin. Setelah keadaan Alin membaik, Arya memutuskan untuk pergi ke kantor. Semenjak Alin hamil, Arya lebih rajin beribadah dan memperbanyak sedekah. Berharap anak yang dikandungnya nanti bisa menjadi anak yang soleh dan soleha, serta bisa memberikan kebaikan dunia akhirat. Siang hari mood Alin membaik. Alin menonton serial televisi bergenre kartun. Alin memperhatikan TV dengan seksama. Dia melihat Mail yang sedang membawa sekantong plastik transparan yang menampakkan buah cermai masam berwarna hijau di dalamnya. Mail, kau bawa apa tuh? Tanya Fizi pada serial televisi itu. Buah cermai lah, mau? Jawab Mail lalu mengangkat kantong plastik transparan itu tinggi-tinggi ke udara, menunjukkan buah cermai kepada semua teman sekelasnya. Melihat itu Alin tergiur. Alin menelan ludahnya banyak-banyak. Murah aja, harga kawan lah. 2 sedikit, 2 sedikit, 2 sedikit. Ujar Mail. Itu bukan harga kawan, tapi harga mencekik kawan lah. Ujar Fizi. Betul. Suara gelak tawa di ruang kelas TK itu menggema. Hei, Cikgu datang. Murid TK berhambuр duduk di bangkunya masing-masing. Selamat pagi, Cikgu. Alin segera mengambil handphonenya, menghubungi Arya untuk melakukan video call. Assalamualaikum, ucap Alin memasang senyum termanisnya. Waalaikumsalam. Mas? Iya, ada apa? Tanya Arya berusaha tenang walaupun perasaannya sudah tidak enak. Iya, selalu saja seperti ini setiap hari di siang hari. Aku pengen buat cermai. Pinta Alin sedikit merengek. Tuh kan, benar.
Iya, nanti aku suruh orang cariin buat kamu. Nanti biar langsung dikirim ke rumah. Ucap Arya. Mungkin bisa ditawar. Nggak mau, Mas. Aku maunya kamu yang cari, dan itu sekarang. Aku sibuk sayang. Mengertilah sedikit. Arya memasang wajah membelas, berharap Alin mau mengerti. Mas nggak sayang aku, Mas nggak sayang Dede baik. Padahal kan ini keinginan Dede baik. Ucap Alin mencibikkan bibir sambil mengelus perutnya. Oke, fake. Arya kalah dan Alin menang. Jika tidak dituruti, Alin pasti menangis dan merajuk sepanjang waktu. Selalu kalah setiap menyangkut keinginan bayinya. Arya tidak menyangka seperti ini perjuangan seorang ayah. Sepertinya calon anak Arya itu memiliki indera keenam. Setiap Arya menyuruh orang untuk melakukan tugas dari Alin, istrinya selalu tahu. Jadi sekarang Arya harus usaha sendiri daripada harus menerima kemarahan sang ratu di hati. Arya menyerahkan tugasnya pada Nadia. Nadia tersenyum melihat Arya lesu, karena selalu mendapat tugas yang aneh-aneh dari istri tercintanya itu. Arya mengendarai motor kantor untuk mencari keberadaan buah cermai. Ini bukan musimnya untuk buah itu tumbuh. Sangat sulit mencari keberadaan buah itu. Arya sudah bertanya pada beberapa orang, namun saat dihampiri di tempatnya, pohon cermai itu tidak berbuah. Bebay, kenapa kamu suka sekali mengerjai bapak, nak? Keluh Arya di tengah teriknya matahari. 2 jam sudah Arya berkendara. Tubuhnya sudah basah dengan keringat bercampur bau karat matahari. Akhirnya Arya menemukan pohon cermai yang berbuah. Walaupun buahnya yang jarang, yang penting ada buahnya. Hanya saja, kenapa buah itu ada di puncak pohon? Arya membuka blazernya, kemudian ia sampirkan ke atas sepeda motor. Bismillahirrahmanirrahim. Walau takut, Arya mulai memanjat pohon seperti kera. Kaki Arya gemetaran saat melihat ke bawah. Arya terus naik sampai ke ujung. Akhirnya Arya turun dengan selamat. Arya mengangkat tinggi-tinggi buah cermai itu. setelah ini, izinkan Babe nengok kamu di baik. Arya pulang dengan semangat 45 karena berhasil melakukan tugas dari Alin. Di mana istriku? Menonton televisi, Tuan. Arya menemui Alin yang ternyata sedang terlelap. Arya membelai pipi mulus istrinya. Sudah lama Arya tak sedekat ini dengan Alin. Arya sangat merindukan sentuhan dari Alin. Cobaan terbesar bagi laki-laki adalah berada satu kamar dengan istrinya tapi tak bisa melakukan apapun walau ingin. Belayan tangan Arya mengganggu tidur Alin. Mas, Alin duduk langsung memeluk Arya. Mas, tumben, kamu harum. Satu kecupan mendarat di pipi Arya. Arya melongo tak percaya dengan apa yang diucapkan Alin. Arya bau keringat bercampur karetnya matahari malah dibilang harum. Sedangkan saat Arya harum malah dibilang bau. Apa seaneh ini kelakuan ibu hamil? Arya mulai menyeringai nakal, mengecuki semua wajah Alin. Ini, aku sudah dapat buah cermainya. Arya menyodorkannya pada Alin. Kok dikasih ke aku sih, Mas? Itu buat kamu. Maksudnya? Kamu yang makan, aku yang lihat. Apa? Mulut Arya menganga tak menyangka endingnya akan semasam ini. Mas yang makan, aku yang lihat. Ucap Alin lagi. Sayang, mana bisa aku menelannya? Buah ini masam. Ucapan Arya membuat Alin cemberut. Baiklah, tapi ada syaratnya. Apa? Setelah aku makan ini, kita bercinta. Boleh? Arya kembali bersemangat. Akhirnya yang ditunggu-tunggu tiba juga. Walaupun terasa masam, ia terus mengunyah buah itu dengan mata terpejam dan tubuh yang gemetar karena masam. Yang penting hadiahnya. Tak terasa waktu berjalan begitu cepat. Kini kehamilan Alin sudah menginjak usia 4 bulan. Sudah tidak ada morning sickness lagi. Indra penciuman Alin juga kembali normal. Hanya saja nafsu makan Alin semakin hari semakin meningkat. Tapi permintaan Alin terkadang juga masih aneh-aneh. Seperti saat ini, Alin meminta Arya memanjat pohon mangga di halaman belakang rumahnya.
Padahal jam sudah menunjukkan pukul 10:30. Alin ingin makan rujak petis dengan buah segar yang langsung dipetik dari pohonnya. Arya sudah menolak keinginan istri tercintanya itu. Takut hal itu bisa mengganggu kesehatan istri dan anaknya. Tapi keinginan Bumil tidak pernah bisa ditolak. Dan pada akhirnya Arya menuruti. Mereka terlihat kompak sebagai sepasang suami istri. Arya yang mengolah petisnya, sedangkan Alin mengupas buah mangganya. Mereka makan rujak mangga berdua di gardu halaman belakang rumahnya, diselingi obrolan ringan dan canda tawa. Perut Alin semakin membesar. Usia kandungannya sudah menginjak 7 bulan, tapi perut Alin terlihat lebih besar dari ibu hamil pada umumnya. Arya dan Alin sudah bisa merasakan tendangan dari bayi. Bayi di kandung Alin sangat aktif. Gerakan mereka akan lebih aktif saat Arya menyentuh perut Alin. Sepertinya bayi itu sudah bisa mengenali ayahnya. Hai anak papa. Arya mengusap perut buncit Alin. Tendangan sang bayi sangat aktif di tangan Arya. Di bagian manapun tangan Arya diletakkan, tendangan bayi selalu mengikutinya. Dan itu membuat Arya merasa terharu. Masih di dalam perut saja Arya sangat bahagia. Apalagi setelah keluar. Kangen bapak tidak? Tendangannya semakin gencar. Sayang, jadi bayinya pengen ditengok. Itu sih akal-akalan kamu aja mas. Oke, kita tes ya. Ucap Arya. Arya mendekatkan bibirnya ke perut buncit Alin. Anak papa yang baik, kalau kamu setuju sama pertanyaan papa, tangan papa ditendang ya, mengerti? Arya meletakkan tangannya ke perut Alin. Dan si Debay menendang-nendang. Anak papa yang baik, apa papa jahat? Arya meletakkan tangan ke perut Alin tapi tak ada tendangan dari Debay. Arya menaik turunkan alisnya melihat Alin yang tersenyum melihat suaminya seperti anak kecil. Anak papa yang baik, apa-apamu jelek. Tetap tidak ada tendangan. Anak papa yang baik, apa-apamu ganteng. Dan bayi itu merespon melalui tendangannya lagi. Sayang, kamu lihat kan, anakku setuju kalau papanya ganteng. Ujar Arya. Alin hanya menyaksikan kebahagiaan Arya semenjak dia hamil. Anak papa yang baik, apa kalian kangen papa dan ingin ditengok? Dan bayi itu merespon melalui tendangannya. Alin sontak tertawa. Anak dan ayah sangat kompak. Akhirnya Arya mendapatkan jatahnya juga. Arya selalu setia menemani istrinya memeriksakan kehamilan di rumah sakit. Arya menjadi suami yang siap siaga untuk Alin. Di ruangan dokter spesialis kandungan, Alin melakukan USG ditemani Arya di sampingnya. Di layar monitor terlihat ada 2 bayi yang sudah bisa bergerak-gerak. Yang satu lelaki dan yang satu perempuan. Kebahagiaan Alin dan Arya tambah berlipat-lipat. Arya dan Alin sangat bahagia melihat gambar di monitor itu. Tak henti-hentinya Arya bersyukur atas anugerah yang Tuhan berikan. Baby girl bisa bantuin kamu nanti untuk masak di dapur. Dan baby boy akan jaga mama sama adiknya kalau aku tidak ada. Mas, kamu ngomong apa sih? Aku gak suka. Mas, kebelet pipis. Ujar Alin sambil menyilangkan kakinya setelah keluar dari ruangan dokter spesialis kandungan. Arya tersenyum melihat tingkah konyol Alin yang terlihat menggemaskan. Terkadang juga menyebalkan setelah hamil. Kemudian Arya segera mengantarkan Alin ke toilet. Akhir-akhir ini, Alin memang lebih sering keluar masuk toilet untuk buang air kecil. Dan hal yang paling disyukuri Arya saat ini, dia sudah tidak lagi bau di indera penciuman Alin. Setelah Alin memasuki toilet, Arya menghubungi asisten pribadinya untuk menanyakan perihal seputar pekerjaan. Arya menjauh dari toilet, memilih tempat yang lebih sepi dari lalu lalang orang yang lewat. Arya pindah di pojok tapi masih bisa melihat ke arah pintu keluar toilet. Beberapa saat kemudian, Alin keluar dari toilet wanita. Ia menoleh ke kanan, kemudian menoleh ke kiri. Akhirnya dia bisa menemukan Arya yang sedang menghubungi seseorang lewat telepon di seberang lorong rumah sakit. Alin berjalan menghampiri Arya dengan perutnya yang mulai membuncit. Dan tiba-tiba Alin menabrak seorang wanita yang keluar dari lorong. Hingga handphone wanita itu terjatuh ke lantai. Wanita itu memukul handphonenya yang terjatuh di lantai.
Arya dan Alin sama-sama tercengang melihatnya. Perut wanita itu buncit, tapi lebih buncit perut Alin. Alin dan Arya tersiap melihatnya. Suci? Celetus Alin. Suci terkejut mendengar namanya dipanggil. Suci mendongak lalu berdiri menatap lekat wajah Alin. Suci melihat perut Alin dan langsung menutupi perutnya sendiri yang besar. Suci pergi menjauh meninggalkan Alin. Suci mempercepat langkahnya karena malu berhadapan dengan Alin. Alin dan Arya berdiri mematung menyaksikan kepergian Suci. Setelah Suci tak nampak, Arya menghampiri Alin. Sayang, maafkanlah dia setulus hatimu. Seperti kamu memaafkanku. Kamu sedang hamil. Aku tidak mau kamu menyimpan dendam. Ucap Arya mengingatkan Alin bahwa sifat dendam itu tidak baik dan hanya memperburuk keadaan. Alin mengangguk. Apa Suci sudah menikah, Mas? Aku tidak tahu. Apa itu anak dari Casanova sekaligus mahasiswa abadi itu, Mas? Aku juga tidak tahu. Alin sering mengalami kontraksi palsu. Karena usia kehamilan Alin sudah 9 bulan. Dan prediksi dokter beberapa hari lagi Alin akan melahirkan. Alin lebih sering keluar masuk toilet sekarang. Untuk buang air kecil tentunya. Punggung Alin juga sering sakit. Arya selalu memijat punggung Alin setiap Alin mengeluh sakit. Arya sudah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk proses bersalin Alin. Dari mobil, pakaian, dan lain-lain. Hingga jika saatnya tiba, dia tidak perlu kebingungan. Hari ini Arya terpaksa pergi ke kantor karena proyek barunya akan segera diresmikan, dan itu membutuhkan waktu, tenaga ekstra, dan juga butuh konsentrasi untuk mengurusnya. Arya berkejaran dengan waktu. Sebenarnya ini tidak mudah bagi Arya karena konsentrasi Arya terbelah menjadi dua dengan memikirkan proses persalinan istrinya. Yang katanya tidak mudah bagi seorang ibu. Bahkan, ibu harus bertarung melawan maut saat proses itu. Di kantor Arya tidak bisa berkonsentrasi. Padahal dia sedang melakukan rapat. Arya terlihat gelisah. Di tempat Alin, kini dia merasa kesakitan. Rasa sakitnya lebih dari sakit yang sebelumnya. Bi, ini kenapa sakit banget ya, Bi? Tidak seperti biasanya. Alin sudah mengeluarkan banyak peluh. Alin meminum air mineral. Biasanya sakitnya akan segera hilang setelah beberapa saat. Tapi sakit yang ini tidak kunjung hilang, malah semakin kuat. Padahal proses persalinan masih jauh prediksi dokter. Bi, tolong hubungin Mas Arya, Bi. Saya nggak kuat lagi. Tiba-tiba Arya menerima panggilan telepon di tengah-tengah rapat. Arya terlihat panik dan gusar. Segera bawa istri saya ke rumah sakit. Kita bertemu di sana. Rapat ditunda. Kemudian Arya bangkit mendorong mundur kursi dengan lututnya. Dia berjalan setengah berlari. Jantung Arya bergemuruh hebat. Lututnya terasa lemas. Arya sangat panik dan khawatir. Arya menggunakan motor kantornya. Jalanan cukup lengang karena masih jam kerja. Dia mengendarai motornya dengan kecepatan penuh karena jarak kantor dan rumah sakit lumayan jauh. Arya meliuk-liuk menyelip setiap kendaraan yang berada di depannya dengan lihai. Motor, mobil, truk, semua dia salip. Arya terkejut saat ada anak kecil berseragam merah putih menyeberang jalan sembarangan. Arya berusaha menghindari anak itu. Tapi naas, motor Arya menabrak trotoar hingga Arya terlentang jauh dari motornya. Masih hidup apa orangnya meninggal di tempat? Tidak tahu. Kasian sekali ya. Darahnya banyak banget lagi. Dia gak bergerak. Ucapan orang-orang yang mengerubungi Arya saat itu. Bersambung.